lagu kebangsaan Indonesia Raya dipandu oleh siswa SMA Negeri 2 Betegang atas nama Rosita Nogomara. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Doa dipimpin oleh Bapak Albertus Muda. Bapak Ibu saudara-saudari, mari sebelum kita memulai seluruh rangkaian acara kita pada hari ini, kita mohon berkat dari Tuhan. Izinkanlah saya membawakan doa ini menurut tata cara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur atas momen yang indah ini, di mana kami semua boleh berkumpul di tempat ini. Setelah sekian lama kami bersiara dalam tugas kami masing-masing. Kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh bersama-sama di sini untuk mengingat dan mengenang kembali tokoh pendidikan, tokoh sejarah dalam dunia pendidikan, Bapak Profesor Dr. Goris Gerard. Ia telah menandai zamannya, dan kini kami boleh belajar dari peristiwa itu untuk membangun peradaban di tanah ini. Kami adalah batu-batu yang hidup yang akan Engkau susun kembali agar kami boleh membentuk peradaban di Nusa Tenggara Timur, terutama di tanah Lembata ini. Maka kami mohon, berkatilah kami semua yang hadir di sini, panitia, peserta, dan terutama para narasumber yang pada hari ini akan memberikan kepada kami semua kesaksian tentang kehidupan Bapak Profesor Dr. Goris Gerard kepada kami semua, agar kami lebih mengenal perjalanan sejarah hidupnya hingga dia boleh meninggalkan kepada kami semangat pendidikan yang luar biasa bagi kami anak dan cucu.
Sertailah seluruh kegiatan kami ini, bukalah pikiran kami, agar dalam diskusi nanti kami boleh menemukan banyak hikmat yang akan kami bawa pulang untuk kami bagikan kepada generasi-generasi baru yang belum mengenal dan memahami karya besar tokoh ini. Demi Yesus Kristus, Putra Tuhan dan Pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Laporan panitia. Laporan penyelenggaraan Seminar Bulan Bahasa tingkat Kabupaten Pemantauan tahun 2022. Pendahuluan latar belakang. Sosok almarhum Profesor Dr. Boris Gera merupakan seorang akademisi kelahiran Mamleran, Kabupaten Pemantauan, Nusa Tenggara Timur, yang sangat berpengaruh dalam pengajaran bahasa Indonesia di tanah air. Sumbangsinya melalui 2 buku karyanya, Tata Bahasa Indonesia tahun 1970 dan Komposisi tahun 1971 menjadi buku pegangan bagi pelajar maupun mahasiswa di Santero Nusantara, terutama pada era 1970-an hingga 1980-an. Ilmuwan bahasa dari Unika Majaya, Jakarta, Bambang Kasbanti Purwa bahkan menyebut buku Tata Bahasa Indonesia karangan Boris Gera pengaruhnya begitu mendalam merasuk di relung-relung pengajaran bahasa Indonesia. Boris Gera bisa dibilang sebagai ilmuwan bahasa dalam buku-bukunya yang menciptakan rumus-rumus tata bahasa yang masih dipakai hingga saat ini. Tidak hanya itu, berdasarkan hasil penelitiannya yang mendalam atas bahasa-bahasa Nusantara sebagaimana yang dipaparkan dalam bukunya Linguistik Banding Story tahun 1984. Maksud dan tujuan seminar pada bulan bahasa Oktober tahun 2022 ini bertujuan untuk 1. Menggali informasi tentang peran Profesor Dr. Boris Gera dalam pemajuan kebahasaan di tanah air. 2. Menggali dasar-dasar kajian akademis bagi penggunaan nama Profesor Dr. Boris Gera pada gedung perpustakaan daerah Kabupaten Lembata. 3. Menggali nilai-nilai perjuangan Profesor Dr. Boris Gera dari Lembata hingga menjadi tokoh nasional Indonesia di bidang linguistik. 4. Mempromosikan Profesor Dr. Boris Gera sebagai putra Lembata yang telah banyak berperan dalam kemajuan pengajaran bahasa Indonesia di bidang linguistik. Waktu dan tempat seminar bulan bahasa ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 waktu pukul 14.00 sampai selesai. Tempat Auditorium Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata. Peserta seminar terdiri dari anggota DPD Kabupaten Lembata, pimpinan OPD, para camat, tokoh masyarakat dari 9 kecamatan, tokoh pendidik, tokoh pemuda, kepala SD, garis BIS, kepala SMP, garis TS, kepala SMA, SMK, SMA, siswa-siswi SMP, TS, siswa-siswi SMA, MA, dan Aliansi Jurnalis Lembata. Nama kegiatan ini diberi nama Seminar Bulan Bahasa menelisik peran Profesor Dr. Boris Gera dalam perkembangan pengajaran bahasa di Indonesia.
anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Pekan Bulan Bahasa di Kabupaten Lembata, termasuk bagian kegiatan seminar hari ini tidak teranggarkan dalam APBD Kabupaten Lembata tahun anggaran 2022. Meskipun demikian, kegiatan Pekan Bulan Bahasa tahun 2022 ini tetap dilaksanakan dengan kolaborasi dukungan partisipasi dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Ikatan Guru Indonesia, Aliansi Jurnalis Kabupaten Lembata, dan para pegiat literasi Kabupaten Lembata. Penutup, demikian yang dapat kami laporkan pada kesempatan yang baik ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan lahir batin untuk suksesnya seminar hari ini. Dan selanjutnya kami mohon dengan hormat Bapak Penjabat Bupati Lembata yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata, Bapak Dr. Persis Turinglei, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi seminar Bulan Bahasa dan Kabupaten Lembata tahun 2022. Sekian dan terima kasih. Doa 20 Oktober 2022, Ketanda Ketua Panitia. Sapaan selamat datang oleh Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata kepada Bapak Raimus Beda SD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Bupati Lembata, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 2. Yang saya hormati pembawa materi sebanyak 5 orang, terkhusus anak dari Bapak Dr. Andus, anak dari Profesor Dr. Goris Keraf, Dr. Nina dan Bapak Negara yang ada di tengah. Saya hormati Bapak Ibu Kepala OPD atau pejabat yang mewakili, Bapak-bapak para camat atau pejabat yang mewakili, para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, para guru yang saya hormati, teman-teman dari Ikatan Guru Indonesia dan juga dari Asosiasi Jurnalis Kabupaten Lembata, dan juga yang saya kasih adik-adik dari SMP dan SMA sebagai utusan dari sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Lembata, terkhusus sekolah-sekolah yang ada di dalam kota Lembata. Sebelum kita mendengarkan sambutan Bapak Bupati, izinkan saya untuk menyampaikan satu dua hal terkait sebagai tuan rumah. Yang pertama, bahwa Pak Kadis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada kita semua sebagai peserta sekaligus sebagai narasumber yang jauh-jauh datang dari Jakarta, dari Kupang, yang boleh tiba di Lembata, Lembata. Beliau tidak sempat hadir bersama kita karena pada kesempatan yang bersamaan beliau juga sementara melakukan tugas dinas di Jakarta. Bapak Bupati, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya atas nama Bapak Kadis dan seluruh pegawai di Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lembata menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian, dan tentunya menyampaikan terima kasih banyak kepada Dr. Nina dan saudara saya Adi Keraf, anak dari profesor yang sempat hadir pada kesempatan ini. Saya perlu sampaikan bahwa beliau berdua datang ke Lembata
tanpa biaya 1 sen pun dari daerah atau dari kantor kami. Itu sebuah penghargaan yang luar biasa yang perlu saya menaruh hormat. Dan seumur-umur saya yang nanti hampir pensiun 1 Februari bersama Pak Asisten ini sebagai pemerintah, sebagai birokrat, tidak pernah mengalami kegiatan seperti ini yang jalan tanpa uang. Laporan tadi jelas bahwa tidak ada uang dari APBD 2. Tetapi ini kolaborasi daripada Ikatan Guru Indonesia, Asosiasi Jurnalis Kabupaten Lembata, dan juga pegiat literasi. Kami semua berkolaborasi. UGI sana sini akhirnya jadi kita ketemu siang sore hari ini. Dan tentu provokator utama itu saya sampaikan itu Pak Fred Wahab. Itu provokator utama. Karena beliau merasa sangat peduli dan bersikeras. Begitu kami rapat, kami bilang, no, tapi duit tiada nih, kita bisa jalan. Tidak, jalan saja Pak Gadis, jalan saja. Kita jalan tanpa uang. Dan ini suatu yang luar biasa dan baru saya temukan sekarang. Akhirnya semua terjadi. Ini kenapa? Karena kita semua merasa peduli dan cinta akan Profesor Dr. Goris Kira, ya, yang dikenal di mana-mana, dikenal di seantero Indonesia ini, yang mana kita juga harus kenal. Kalau orang luar kenal, kenapa kita di Kabupaten Lembata, tempat kelahiran beliau, kita tidak kenal? Ini kan sebuah yang sangat ironis. Dan ini titik ini adalah titik start untuk kita menyampaikan kepada generasi kita, anak cucu kita, bahwa ada seorang yang hebat dari Lembata yang namanya Profesor Dr. Goris Kira. Dan ending dari kegiatan ini, Bapak Ibu sekalian, yang saya mau sampaikan, ending dari kegiatan ini adalah kita merekomendasikan kepada Bupati Lembata untuk berproses agar gedung ini kita namakan sebagai gedung Profesor Dr. Goris Kira. Gedung yang megah ini, gedung yang megah ini. Kita berproses untuk menamai dia sebagai gedung Goris Kira. Itu supaya apa? Supaya generasi kita itu jangan sampai terputus tentang sejarah. Ya. Karena beliau adalah motivator bagi generasi kita, termasuk kita. Jadi saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kalau Pak Kadis tidak hadir, dan juga saya menyampaikan terima kasih banyak atas kehadiran kita semua. Dan kepada Bapak Bupati Lembata melalui Bapak Asisten, kami mohon kiranya kalau rekomendasi kami menuju ke sana bisa direspon untuk ditindaklanjuti. Sekian dan terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Terima kasih kembali kepada Bapak Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata yang telah membawakan sepatah dua kali. Sambutan penjabat Bupati Lembata dibacakan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, sekaligus membuka seminar dengan berspeaker. Pada Bapak Dr. Ambrosius Lei, disilakan. Baik, terima kasih. Selamat sore semua. Selamat sore. Sebelum saya membacakan sambutan ini, ada satu dua catatan preambul. Yang pertama, bahwa penjabat Bupati Lembata dan Bapak Sekda menyampaikan permohonan maaf. Sesungguhnya beliau-beliau berkeinginan untuk hadir dan membuka kegiatan ini karena ini masih dalam rangkaian HUT Autonomi yang ke-23. Dan beliau berdua lagi tugas daerah, maka menugaskan kami. Juga semuanya mesti asisten satu koordinasi. Tapi asisten satu 3 dari luar, maka tinggal saya sendiri. Tak ada rotan akan terjadi. Dan sekali lagi mohon maaf. Kemudian yang kedua, kita beri apresiasi untuk Dinas Kearsipan Perpustakaan bersama dengan tim komunitasnya yang menyelenggara kegiatan ini tanpa biaya dari pemerintah daerah. Ini satu nilai tambah
di tahun HUT otonomi ke-23 ini. Sebelumnya sudah ada seminar workshop tentang buku sejarah Kabupaten Lembata ditulis Bapak Thomas, Bapak ini Thomas ya, Thomas Telajar. Itu juga tidak ada biaya dan Pemda. Dan sebelumnya ada kegiatan rencana pembangunan mau mempromosikan mendorong Bapak Anton Tivona sebagai pahlawan nasional. Itu juga tidak ada dana Pemda. Jadi ini suatu berkat di tahun 2003 Kabupaten Lembata di tengah situasi keadaan keuangan yang sulit, tetapi ada jalan untuk kita selenggarakan kegiatan-kegiatan yang bermartabat termasuk hari ini. Catatan berikutnya sebelum baca sambutan bupatinya, catatan berikutnya bahwa kegiatan ini satu yang luar biasa karena memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kami di level pemerintah ini kadang-kadang tidak membedakan di ini awalan atau imbuhan. Ya, Bapak pandai ya, guru. Sehingga kegiatan hari ini sangat luar biasa dalam rangka memulihkan kembali tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dr. Goris Kiraf, Profesor Dr. Goris Kiraf ini ketika saya SD saya mendengar itu, mulai dari STA ya, Sultan Tati Ali Sabana, Babu buku tata bahasa Indonesia. Jangan lama Pak Saka ya, Bapak Flores, kemudian Bapak Kresen Juwata, lalu ejaan diperbaharui dan digunakan kata bahasanya Bapak Goris Kiraf. Maka apresiasi untuk dinas ini dan juga semua yang berkembang baik untuk melakukan seminar ini. Baik, catatan preambul terakhir, usul tadi itu pasti Pak Penjabat dengan senang hati. Seperti kemarin aula kantor camat membutuhkan dalam waktu tidak terlalu lama dinobatkan menjadi aula Bapak Brigjen Anton Tivona. Mengapa Profesor Dr. Goris Kiraf tidak bisa diterus perpustakaan dinas ini? Namanya pustaka Profesor Dr. Goris Kiraf. Kami akan dengan senang hati bila menerima itu kita akan sampaikan kepada Bapak Penjabat Bupati. Ya, karena itu catatan awal, lalu saya akan membacakan sambutan Bapak Penjabat Bupati Lembata dalam rangka pembukaan seminar bulan bahasa ini. Yang saya hormati, mungkin ada anggota DPR yang hadir, perwakilan dari Forkopimda yang saya hormati, para doktor materi dan moderator, keluarga almarhum Profesor Dr. Goris Kiraf Ama Andi dan Ina Dr. Nina yang saya banggakan, pimpinan OBD, Pemda Kabupaten Lembata, pejabat terwakili, pimpinan lembaga sosial bermasyarakat LSM, komunitas literasi Lembata, para tokoh dan putusan, saya sapa Bapak Thomas, Bapak Andai, mantan ya wakil bupati, bukan mantan lagi, bupati periode sebelumnya, dan juga mantan kepala dinas, Bapak Presiden, Bapak mantan Kadis P&K, dan beliau berdua mantan Palu PT ya, dan para tokoh masyarakat lainnya, para kepala sekolah, para guru bersama dengan utusan ya, suster yang hadir ya. Utusan masing-masing kecamatan dipimpin oleh para camat. Singkatnya hadirin sekalian, peserta seminar yang saya hormati. Salve. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Nam Budaya. Salam kebajikan. Kalau saya bilang salam literasi, semua jawab salam. Salam literasi. Sekali lagi, salam literasi. Terima kasih. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa
karena hanya atas penyelenggaraannya kita semua boleh hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan seminar Bulan Bahasa menelisik peran Profesor Dr. Boris Keraf dalam perkembangan pengajaran bahasa di Indonesia pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, bulan Oktober ditetapkan sebagai Bulan Bahasa dan Sastra Indonesia. Penetapan Bulan Bahasa dan Sastra Indonesia pada bulan Oktober merujuk pada sejarah bangsa Indonesia yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober yang akan datang. Sejak dibacakan teks Sumpah Pemuda pada Kongres Pemuda kedua tahun 1928, maka sejak itulah bangsa Indonesia menetapkan bahasa resmi yang digunakan untuk bermasyarakat, yaitu bahasa Indonesia. Saat ini, di zaman yang semakin maju dan modern, tantangan kita untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar semakin berat. Generasi milenial sekarang lebih sering menggunakan campuran bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Tidak jarang pula penggunaan bahasa kita tidak tepat sesuai kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Hal ini secara tidak langsung merusak bahasa Indonesia itu sendiri. Hadirin yang saya hormati, hari ini dalam rangka memperingati Bulan Bahasa, kita menyelenggarakan seminar Bulan Bahasa di bawah tema besar menelisik peran Profesor Dr. Boris Keraf dalam perkembangan pengajaran bahasa Indonesia. Sebagai seorang akademisi kelahiran Lambaran Lembata, beliau sangat berpengaruh dalam pengajaran bahasa Indonesia di tanah air. Buku-bukunya menjadi buku pegangan wajib pelajaran bagi pelajar dan mahasiswa di seantero Nusantara, bahkan menjadi buku rujukan bagi orang asing mau belajar bahasa Indonesia. Boris Keraf adalah ilmuwan bahasa. Dia menciptakan rumus-rumus ketatabahasan yang masih dipakai hingga saat ini. Cerita ketokohan Profesor Dr. Boris Keraf harus tetap hidup dalam hati dan pikiran kita. Ketokohan Profesor Dr. Boris Keraf harus menjadi pemicu bagi kita untuk semakin mencintai bahasa Indonesia. Kuncinya adalah literasi. Literasi tidak saja menjadi sebuah gerakan, tapi harus menjadi budaya. Karena budaya literasi yang tinggi akan membentuk masyarakat berpengetahuan yang menentukan eksistensi dan kemampuan suatu bangsa dalam persaingan global. Sebagai kabupaten literasi, kita harus bergerak maju. Geliat literasi di daerah ini sudah mulai tumbuh. Budaya literatif sudah mulai hidup dari sekolah-sekolah sampai ke masyarakat. Tentu ini berkat usaha dan kerja keras semua kita, khususnya guru pegiat literasi, para pustakawan, dan semua pegiat atau pengelola taman baca masyarakat. Untuk itu, pada kesempatan ini, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Lembata, saya berikan apresiasi dan ucap terima kasih atas semua upaya dan dedikasi saudara-saudara dalam menumbuhkan budaya literasi di Leupau Lower Tanah Lembaga. Persiap itu Bapak Freddy. Kiranya ketokohan Profesor Dr. Boris Keraf menjadi pengecut bagi kita untuk senantiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan santun, serta menjadi spirit dalam memajukan budaya literasi di daerah kita. Hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih saya ucapkan kepada para pemateri, moderator, dan panitia, serta semua peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan seminar ini. Akhirnya, dengan memohon pertolongan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, serta restu Luhur Leupau Tanah Lembaga, seminar Bulan Bahasa menelisik peran Profesor Dr. Boris Keraf dalam perkembangan pengajaran bahasa Indonesia pada hari ini, Kamis tanggal 20 Oktober 2022, saya nyatakan dibuka secara resmi.
wabarakatuh. Salve. Salam. Om Santi Santi Om. Naudaya. Salam kebajikan. Salam literasi. Penjabat Bupati Dumata Dr. Anus Marsianus Jawa MSI. Terima kasih.